Selamat berjumpa kembali, selamat belajar. Kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai membuat program. Pada episode yang sebelumnya dibahas mengenai database. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang lebih lanjut mengenai menambah data. Sebelum kita membahas mengenai menambah data, data yang tersimpan pada sebuah tabel harus memiliki identitas. Identitas. Tujuan dari pemberian identitas terhadap data adalah supaya kita dapat dengan tepat menunjuk suatu data kalau mau diolah. Misalnya, saya mau menghapus suatu data. Agar tepat satu data yang terhapus, maka di dalam menghapus itu saya menyebutkan identitasnya. Hapuslah data mahasiswa dengan nomor induk 001 misalnya. Identitas 001. Identitas 01 itu cuma ada satu di dalam tabel. Sehingga ketika perintah menghapus itu diberikan, maka yang terhapus hanya satu. Jadi data harus memiliki identitas supaya di dalam pengolahan dapat kita tunjuk dengan tepat data tersebut. Ada yang mengatakan identitas yang baik itu adalah nama mahasiswa. Misalnya, nama mahasiswa bukan identitas yang baik. Kenapa bukan identitas yang baik? Karena nama mahasiswa itu sifatnya tidak unik. Apa yang dimaksud dengan tidak unik? Ada yang namanya sama. Kalau unik itu tidak ada yang sama. Jadi kalau misalnya saya menggunakan nama untuk menghapus, hapuslah data mahasiswa yang bernama Iis misalnya. Ternyata di dalam tabel mahasiswa tersebut ada yang namanya Iis sebanyak 5 orang. Maka yang terhapus adalah 5 data. Tapi kalau saya menghapus menggunakan NPN, nomor pokok mahasiswa, yang sifatnya unik, itu diberikan oleh kampus kepada mahasiswa agar antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain memiliki identitas yang unik, yang tidak sama, sehingga di dalam pengolahan tidak terjadi kesalahan. Jadi kalau saya menggunakan NPM untuk menghapus, hapuslah data mahasiswa dengan NPN 001, maka yang terhapus hanya satu. Jadi ingat, kalau buat tabel itu harus memiliki kolom identitas. Dan di kolom identitas tersebut isinya tidak ada yang sama. Seperti itu. Tetapi bisa juga terjadi di sebuah tabel itu tidak memiliki kolom identitas. Melainkan identitas itu dibuat berdasarkan gabungan dari beberapa data. Misalnya, saya ingin menghapus data mahasiswa yang namanya Iis, yang tempat lahirnya misalnya di Bogor, yang tahun lahirnya tahun 1996. Jadi, nama, tempat lahir dengan tahun lahir digabung jadi satu, menjadi sebuah identitas. Kalau seandainya penggabungan tersebut menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, maka itu diperbolehkan dijadikan sebagai identitas. Tapi tetap yang paling bagus itu adalah kita membuatkan khusus satu kolom untuk identitas. Ya, contoh kayak di kampus dibuat NPM, ya, NPM nomor pokok mahasiswa itu sengaja diberikan ke setiap mahasiswa dengan tujuan agar setiap mahasiswa memiliki identitas yang sifatnya unik, yang antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain tidak mungkin sama. Itu mengenai identitas data. Sekarang mengenai menambah data atau memperbaiki data. Kalau kita memiliki sebuah tabel, sama dengan kita memiliki sebuah buku tulis. Buku tulis yang berisi, yang akan digunakan untuk mengolah data mahasiswa. Apa yang bisa dilakukan pada buku tulis tersebut?
kalau ada mahasiswa baru, maka ke dalam buku itu kita bisa tambahkan data baru, kita bisa tuliskan data baru ke dalam buku. Jadi kita bisa menambahkan tulisan ke dalam buku tulis tersebut. Kemudian, namanya juga manusia, bisa melakukan kesalahan. Kalau ada kesalahan di dalam menulis, maka buku tulis itu isinya bisa dikoreksi, diedit. Kalau mahasiswa tersebut datanya tidak diperlukan lagi, maka data tersebut bisa dihapus dari buku tulis tersebut. Jadi kalau kita memiliki sebuah buku tulis itu harus bisa diisi data baru, bisa dikoreksi, dan bisa dihapus. Selain itu, isi dari buku tulis itu bisa kita lihat. Kita bisa bolak-balik halaman demi halaman untuk melihat apa yang sudah kita olah. Dan kemudian isi buku tulis tersebut bisa dilaporkan. Ya. Jadi namanya karyawan bekerja, kalau sudah selesai mengolah sesuatu, dalam tanggung jawab diberikan dengan membuat laporan untuk diberikan ke atasan. Jadi sebuah tabel sama dengan sebuah buku tulis. Kalau buku tulis bisa diisi, dikoreksi, dihapus, dilihat isinya, kemudian dibuatkan laporan. Kalau punya satu tabel itu juga sama, harus bisa diisi, dikoreksi, dihapus, dilihat isinya, kemudian dibuat laporannya. Nah, langkah-langkah di dalam pengolahan tersebut, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita mengolah data menggunakan buku tulis hanya bisa ditulisi kalau buku tulisnya sudah dibuka. Berarti kalau menggunakan komputer, kalau ada suatu tabel mau diisi, maka tabelnya harus dibuka. Otomatis database-nya juga harus dibuka. Setelah terbuka, kita memasukkan identitas data. Misalnya kita ketik 007. Identitas yang sudah kita ketik akan dicari ke dalam tabel, ke dalam buku. Apakah ada data dengan identitas tersebut, dicari ke dalam tabel. Hasil pencariannya bisa jadi ditemukan, bisa jadi tidak. Apakah ditemukan? Kalau ya ditemukan, berarti identitas tersebut sudah ada di dalam tabel, atau data dengan identitas tersebut sudah ada. Kalau ditemukan, data tersebut dipindahkan ke formulir. Kalau data itu ditemukan, berarti data itu sudah ada. Hanya ada dua kemungkinan. Data tersebut salah, diperbaiki, atau data tersebut tidak diperlukan lagi lalu dihapus. Jadi kalau ditemukan, datanya sudah ada dua kegiatan yang bisa kita lakukan. Dikoreksi atau dihapus. Nah, jadi data dari tabel dipindahkan ke formulir supaya bisa dikoreksi. Dipindahkan ke formulir agar bisa dilihat apakah betul itu data yang mau dihapus. Setelah dipindahkan ke formulir, kalau seandainya mau dikoreksi, diedit langsung. Tapi kalau mau dihapus ya bisa dihapus langsung. Selesai proses tersebut, maka dilakukan proses penyimpanan. Tapi kalau identitas tersebut setelah dicari ternyata tidak ditemukan, maka berarti identitas ini bisa digunakan untuk data baru. Berarti kita ingin memasukkan data baru. Karena ingin memasukkan data baru, maka formulir pengisian dikosongkan supaya kita bisa mengisi data yang baru. Kosongkan, kita isi datanya. Setelah diisi, selesai, kemudian data tersebut disimpan. Nah, ini kurang lebih gambaran dari proses pengolahan data mengenai memasukkan data baru, mengedit, dan menghapus. Ya, ini sedikit teori mengenai pengolahan data. Nah, kita masuk ke rencana kita, yaitu membuat program yang berkaitan dengan database. Ini
adalah rencana database dan tabel di pertemuan yang lalu sudah dibuat. Ya, ini user interface-nya. Ya, ini user interface-nya. Ya, nah ini ya. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena di yang lalu sudah, ya. Ini hanya daftar-daftar objek yang dipakai. Paling di sini ada objek ADODC, ya, dengan data grid. Nih, ya. ADODC-nya, ini data grid. Ini digunakan untuk menampilkan isi dari tabel. Jadi ada keperluan untuk melihat, ya, untuk keperluan melihat. Ya, ini ya. Nah, setelah daftar objeknya udah kita buat. Nah, dari tadi gambaran pengolahan tersebut kita bisa rincikan menjadi sebuah flowchart. Nah, ini flowchartnya. Mulai ya, kemudian dua kotak ini, ya, dua ini bisa dianggap sebagai membuka tabelnya, ya, membuka tabel. Jadi begitu program kita jalankan, form itu akan dimasukkan ke memori komputer. Setelah form itu dimasukkan ke memori komputer, kemudian dia langsung membuka database dan tabel. Nih, ya, dikaitkan ke form load, eventnya load. Dikaitkan ke form, eventnya load. Jadi ketika formnya di load, maka dia langsung membuka database dan tabel. Kemudian kita mengisi identitas data, ya. Identitas tersebut dicari. Kalau tidak, ya tidak ditemukan, ya tidak ditemukan, berarti tidak ada, berarti baru formulir dikosongkan. Tapi tidak ditemukan, tidak ditemukan, tidak ada kata tidak ditemukan, tidak berarti ditemukan. Kalau ditemukan, maka itu bukan data baru, barunya sama dengan tidak. Data dari tabel itu dipindahkan ke form, ya. Nah, selanjutnya, ya, diisi kalau data baru, diperbaiki kalau data lama, ya, kemudian disimpan, ya. Kalau data baru disimpan sebagai data baru, kalau data lama berarti yang disimpan adalah perbaikan. Nah, proses mencari, ya, mengosongkan form dan menampilkannya di form dikaitkan dengan TXT nomor transaksi, ya, text box nomor transaksi. Eventnya loss focus. Jadi kurang lebih ini bisa dibaca kalau loss focus itu diartikan sebagai selesai. Jadi selesai mengisi. Kalau selesai mengisi text box nomor transaksi, maka dia langsung mencari dan seterusnya. Kalau menyimpan dikaitkan dengan comment button simpan. Jadi kalau comment button simpan diklik, ya, maka dia menyimpan. Ini flowchart untuk isi dan koreksi. Nah, kalau ini flowchart untuk menghapus, ya, untuk menghapus. Ini sama menampilkan data karena supaya tidak terjadi salah hapus. Dan seterusnya, ya. Oke. Kita fokus sampai ke isi dan koreksi dulu. Nah, kemudian nanti pada video selanjutnya adalah baru kita buat coding isi dan koreksi. Mengisi dan mengkoreksi. Nah, demikian ini mengenai teori pembuatan program sampai dengan flowchart. Yang berikutnya, video berikutnya adalah mengenai praktek membuat program atau mengcoding isi dan koreksinya. Program isi dan koreksi.